Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramawati, saya dari kelas 03 SAKP 009. Pada tugas video pertama ini, saya akan membahas tentang penyebab sering gagalnya UMKM di Indonesia. Sebelum itu, saya akan memberitahu dulu apa itu UMKM. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. UMKM sendiri merupakan pemain penting dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Menurut data di samping, UMKM menyumbang sekitar 61% PDB kita di tahun 2020. Sampai tahun 2020, UMKM dapat mempekerjakan 117 juta atau sekitar 97% angkatan kerja di Indonesia. Jadi, UMKM ini bisa dibilang penegak utama atau tulang punggung ekonomi negara yang terbukti sudah menyelamatkan Indonesia dari banyak krisis keuangan. Contohnya, seperti pada tahun 1998 dan tahun 2008, yang di mana banyak perusahaan besar yang bangkrut dan UMKM mampu menyerap tenaga kerja dan akhirnya mengangkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tetapi meskipun UMKM ini memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, sayangnya membangun bisnis itu memang tidak mudah. Khususnya di tahun-tahun pertama, tidak sedikit pula pelaku UMKM harus gulung tikar karena berbagai faktor. Dan salah satu faktor yang paling sering membuat UMKM gagal sekaligus paling sering dilakukan oleh para pelaku usaha adalah manajemen keuangan yang tidak rapi dan tidak terencana. Pendiri dan CEO Top Coach Indonesia juga mengatakan, berdasarkan riset Fundera tahun 2017, 82% penyebab kematian bisnis adalah akibat kehabisan modal. Sementara 46% dari bisnis kecil gagal karena ketidakmampuan mengelola manajemen secara profesional. Dan hal ini tuh tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Badan Monitor UMKM di Amerika juga mencatat bahwa sekitar 82% penyebab kegagalan UMKM adalah masalah di manajemen keuangan. Oleh karena itu, pada presentasi ini saya akan membahas tentang 4 kesalahan yang dilakukan oleh UMKM terkait keuangan. Yang pertama, tidak mencatat transaksi. Jika tidak mencatat transaksi, kita tidak akan bisa membuat keputusan bisnis yang tepat dan kita tidak akan tahu kondisi bisnis sedang untung atau sedang rugi. Ini adalah kesalahan yang paling sering dilakukan oleh para UMKM. Mungkin mencatat pemasukan atau pengeluaran terkesan ribet dan akhirnya banyak yang mencatat asal-asalan. Bahkan ada yang tidak mencatat sama sekali dan hanya memakai ingatan yang di kepala. Padahal kalau misalkan kita mencatat pemasukan atau pengeluaran, kita jadi punya pertimbangan bisnis yang baik. Apa bisnis sudah berjalan dengan cash flow yang sehat? Apa cash flow tiap bulan itu bisa menutup semua biaya operasional, utang, dan lain-lain? Atau bisa jadi ada sumber pengeluaran besar yang tidak terdeteksi. Yang kedua, tidak memisahkan kekayaan pribadi dengan aset usaha. Dengan kebiasaan ini, banyak UMKM yang tidak bisa bayar biaya operasional atau hutang, padahal usaha tersebut memiliki omset yang sangat besar. Seringkali pelaku usaha banyak kebutuhan pribadi yang memakai uang bisnis, padahal itu tidak ada kaitannya dengan aktivitas bisnis. Contohnya seperti membeli kebutuhan sehari-hari, membayar biaya sekolah anak dengan menggunakan uang yang langsung dari kasir. Mungkin ini kesannya sangat sepele, tapi kebiasaan mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha itu membuat pelaku usaha tidak punya gambaran seberapa besar beban usaha karena tercampur pengeluaran pribadi. Jadi, dalam berbisnis itu tidak boleh yang namanya menyatukan atau mencampurkan kekayaan pribadi dengan aset usaha, jadi harus dipisahkan. Dan yang ketiga, tidak mengecek data keuangan. Dalam berbisnis, kita perlu melihat data keuangan dan penjualan setiap bulan untuk memastikan ketersediaan anggaran stok barang. Dalam berbisnis, mau itu berskala besar atau berskala kecil, kita tetap perlu yang namanya melihat data-data keuangan. Setidaknya, kita bisa lihat bagaimana penjualan produk kita setiap per bulan sebagai acuan, misalnya di persediaan yang cepat habis. Lalu yang keempat, masih mencatat keuangan secara manual.
Jika mencatat keuangan secara manual, kita harus menghitung manual semua laba dan catatan tagihan piutang yang sering bergeser, dan itu akan memakan waktu yang lama. Mungkin ini yang membuat para pelaku usaha itu malas mencatat pemasukan dan pengeluaran karena mereka masih mencatat secara manual di buku. Seperti yang disebutkan tadi, jika mencatat keuangan secara manual, maka kita juga harus mencatat atau menghitung manual semua laba, catatan tagihan piutang yang sering bergeser. Dan itu akan memakan waktu yang lama. Belum lagi jika catatan keuangannya tuh hilang atau enggak rusak, berarti kita harus mengulangnya dari awal lagi. Kita menulisnya dari awal lagi dan itu memang terkesan ribet. Oleh karena itu, para pelaku UMKM ini seharusnya belajar menggunakan teknologi. Karena sekarang ini banyak sekali aplikasi yang digunakan yang bisa mempermudah kita mencatat keuangan khususnya untuk para UMKM. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.